Selamat datang dalam sebuah perjalanan menembus waktu, menyelami legenda cinta yang terpatri abadi dalam sejarah dan budaya Tanah Minang. Ini adalah kisah Siti Nurbaya, seorang gadis jelita dari Minangkabau, yang takdirnya terjalin dalam sebuah jalinan cinta penuh derita, pengorbanan, dan dilema yang mengguncang jiwa. Mari kita bersama-sama membuka lembaran klasik ini dan mengungkap sebuah cerita yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Siti Nurbaya Dara, dari keluarga bangsawan terpandang di Minangkabau, tumbuh dan besar dalam dekapan adat serta tradisi yang begitu kuat. Ayahnya, seorang saudagar kaya bernama Baginda Sulaiman, menempatkan kehormatan dan nama baik keluarga di atas segalanya. Dalam tatanan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai patrilineal saat itu, setiap langkah dan keputusan seorang anak, terutama perempuan, haruslah sejalan dengan kehendak keluarga dan norma adat yang berlaku. Namun, di balik lembutan parasnya, Siti Nurbaya bukanlah gadis biasa yang hanya pasrah pada takdir. Ia menyimpan api semangat, cita-cita, dan impian yang jauh melampaui sekadar menjadi seorang istri yang patuh. Sebagai seorang perempuan muda yang mengenyam pendidikan modern pada zamannya, ia mendambakan kebahagiaan yang ia pilih sendiri. Sebuah kehidupan di mana suaranya didengar. Sayangnya, realita seringkali tak seindah harapan. Di tengah kehidupannya yang terkekang, takdir mempertemukan Siti Nurbaya dengan Syamsul Bahri, seorang pemuda tampan, cerdas, dan berpendidikan yang berasal dari keluarga yang lebih sederhana. Pertemuan mereka yang awalnya tak disengaja di sebuah keramaian menumbuhkan cinta yang tulus di hati keduanya. Meskipun Syamsul Bahri bukanlah calon menantu idaman menurut standar keluarga Siti Nurbaya, hati tak bisa berdusta. Hati Siti Nurbaya telah tertambat padanya. Syamsul Bahri, seorang pemuda dengan semangat juang yang tinggi dan pandangan hidup yang lebih maju, melihat Siti Nurbaya dengan cara yang berbeda. Baginya, Siti Nurbaya bukan sekadar gadis penurut yang terikat adat, melainkan seorang perempuan cerdas yang bisa menjadi rekan seperjuangan, teman diskusi, dan belahan jiwa yang setara dalam mengarungi kehidupan. Pandangan inilah yang membuat ikatan mereka semakin kuat. Akan tetapi, perjalanan cinta mereka tidaklah semulus jalanan yang rata. Kisah kasih mereka harus mendaki terjalnya pertentangan, terutama dari ayah Siti Nurbaya, yang sama sekali tidak merestui hubungan mereka. Baginda Sulaiman telah punya rencana lain untuk masa depan putri kesayangannya, menikahkannya dengan Datuk Maringgih, seorang saudagar tua yang kaya raya namun licik, yang dianggap lebih mampu menjamin kemewahan dan mengangkat martabat keluarga. Meskipun dihadapkan pada tembok penghalang yang kokoh, api cinta Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri tidak lantas padam. Mereka saling bertukar surat secara diam-diam, menuangkan segenap kerinduan dan harapan. Namun, dalam tradisi Minangkabau yang begitu mengakar, restu dan keputusan keluarga adalah segalanya. Kehendak orang tua adalah titah yang sulit untuk ditolak. Dan inilah yang membuat cinta mereka terasa semakin mustahil untuk bersatu. Syamsul Bahri tidak menyerah begitu saja. Dengan segenap daya dan upaya, ia berjuang untuk meyakinkan keluarga Siti Nurbaya bahwa cintanya tulus. Ia bahkan berjanji akan bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa ia layak. Namun, situasi menjadi semakin runyam ketika Datuk Maringgih, sang lintah darat yang telah dijodohkan dengannya, mulai memainkan siasat liciknya. Ia menjebak ayah Siti Nurbaya dalam utang yang melilit, menjadikannya senjata untuk memaksa pernikahan terjadi. Siti Nurbaya pun berada di persimpangan jalan paling krusial dalam hidupnya. Menuruti kehendak orang tua demi menyelamatkan kehormatan keluarga atau memperjuangkan cinta sejatinya bersama Syamsul Bahri. Di tengah keputusasaan, Siti Nurbaya membuat keputusan yang menghancurkan hatinya. Ia menerima pinangan Datuk Maringgih, bukan karena cinta, tapi karena pengorbanan. Ia rela mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi membebaskan sang ayah dari jerat utang dan aib. Kabar ini sampai ke telinga Syamsul Bahri, bagai petir di siang bolong yang meremukkan hatinya. Merasa dikhianati dan putus asa,
Syamsul Bahri memutuskan untuk pergi merantau, meninggalkan kampung halaman, dan segala kenangan pahit di belakangnya. Kehidupan pernikahan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgih adalah neraka di dunia. Ia diperlakukan semena-mena, dikekang, dan hanya dianggap sebagai simbol status. Tidak ada cinta, hanya penderitaan. Namun, semangat dalam dirinya tidak pernah benar-benar mati. Suatu hari, ia berhasil melarikan diri dari rumah Datuk Maringgih dan menyusul Syamsul Bahri, yang ternyata telah menetap di Batavia. Untuk sesaat, mereka kembali merasakan kebahagiaan, secercah harapan di tengah kegelapan. Namun, kebahagiaan itu hanya sekejap. Datuk Maringgih yang murka karena merasa dipermalukan, tidak tinggal diam. Dengan kelicikannya, ia memfitnah Siti Nurbaya dan melaporkannya kepada polisi. Siti Nurbaya pun ditangkap dan dipaksa kembali ke Padang. Penderitaannya semakin menjadi hingga akhirnya ia jatuh sakit. Datuk Maringgih yang keji, bukannya merawat, justru memberikan racun pada makanan Siti Nurbaya, mengakhiri hidup gadis malang itu dalam kesunyian dan penderitaan. Di sisi lain, Syamsul Bahri yang telah menjadi seorang perwira pemerintah kolonial, ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan di kampung halamannya. Tanpa ia sadari, pemimpin pemberontakan itu adalah Datuk Maringgih. Dalam sebuah pertempuran sengit, Syamsul Bahri berhadapan langsung dengan musuh bebuyutannya. Dalam duel maut itu, ia berhasil menewaskan Datuk Maringgih, membalaskan dendam atas penderitaan kekasihnya. Namun naas, Syamsul Bahri sendiri terluka parah. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Syamsul Bahri meminta untuk dimakamkan di dekat pusara wanita yang paling ia cintai, Siti Nurbaya. Akhirnya, dua insan yang tak bisa bersatu di dunia disatukan dalam keabadian di peristirahatan terakhir mereka. Kisah mereka menjadi simbol perlawanan terhadap kawin paksa dan penindasan. Sebuah pengingat abadi tentang kekuatan cinta sejati yang melampaui batas adat, harta, bahkan kematian. Kisah Siti Nurbaya bukan hanya sekadar novel roman. Ia adalah cerminan realitas sosial pada masanya dan suara bagi mereka yang tak terdengar. Sebuah legenda yang mengajarkan kita tentang harga sebuah pilihan, arti pengorbanan, dan kekuatan cinta yang tak pernah mati. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah inspiratif lainnya bersama-sama. Sampai jumpa.